bank ya, seperti Pegadaian Syariah, kemudian Reksadana Syariah, kemudian juga apa namanya, pasar modal syariah, ya, bahkan dana pensiun syariah dan sebagainya. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan bahas hanya dua ini. Kalau kita melihat bahwa bicara tentang perbankan syariah, ya, dalam konteks share terhadap industri perbankan nasional, sampai ya laporan ini beberapa informasi ya dari media ya, bahwa per Juni 2023 itu pangsa pasar perbankan syariah itu tumbuh 7,3 menjadi apa kontribusinya ya 7,31% dari total industri perbankan syariah. Kalau kita lihat ke sebelahnya, ini pun sama ya, bahwa pangsa pasar perbankan syariah itu hanya 7,3% dari total industri perbankan per Juni. Ya, ini disampaikan oleh Wakil OJK ya. Nah, artinya saudara sekalian, dari mulai keberadaan bank syariah ya, saya ingat betul waktu saya masih kuliah bahkan ya, itu ada BMI, Bank Muamalat Indonesia, sampai saat ini lebih dari 23 tahun ya, itu ternyata kontribusi perbankan syariah kalau dikumpulkan, apalagi kemarin kita tahu bahwa adanya BSI itu merupakan gabungan dari perbankan syariah lainnya, itu apa itu BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, dan dulu itu adalah BSM ya, Bank Syariah Mandiri. Itu hanya sebesar 7,3% ya. Mungkin ini juga gabungan BSI dengan perbankan syariahnya. Artinya apa? Selama hampir 23 tahun ini ya dalam dunia persilatan ngomongin saya itu kurang dari 10%. Jadi kalau dalam dunia persilatan itu ya nggak seimbang antara syariah dan konvensional. Jadi ini menjadi bukti bahwa ya walaupun memang kita tidak menafikan adanya pertumbuhan, tapi masih lambat, masih kurang dari 10%. Ya padahal kita sebagian besar adalah mayoritas kaum muslimin begitu ya, tapi kenapa justru perbankan syariahnya justru sangat apa namanya rendah ya kontribusinya. Nah, bicara tentang perbankan sendiri memang ada beberapa apa namanya ya istilahnya pandangan ya, apakah bank syariah itu betul-betul syariah atau tidak ya. Makanya kalau ada apa guyonan teman-teman di perbankan itu yang dari itu yang dulu dari apa BMI ya, Bank Muamalat Indonesia itu mengatakan kami tidak memberikan embel-embel syariah. Yang lainnya ya ada kan Bank Syariah Indonesia atau Bank BNI Syariah sebelumnya ya, sebelum di merger begitu ya, atau Bank Mega Syariah. Nah, karena ini bicara tentang syariah atau tidaknya nanti kita akan bahas. Nah, sehingga apa? Kalau kita melihat dari beberapa buku ya yang ditulis oleh Pak Zaim Saidi dan sebagainya ini bahkan mengkritik ya tidak Islamnya Bank Islam. Kenapa? Ya, ya, mungkin ada beberapa pandangan yang kita lihat dari sisi akad barangkali ya. Coba kita sama-sama akan bahas ya. Jadi yang dikatakan bank syariah yang bebas bunga saja dikatakan tidak syariah begitu ya. Nah, apa yang mungkin dalam pandangan yang dilihat dari sisi itu ya. Ya kita kembali kalau melihat bahwa kemunculan atau keberadaan dari adanya lembaga keuangan syariah ini kan ya tidak lepas dari perkembangan pasar keuangan syariah ya. Jadi kalau kita ada hanya rumah tangga barang dan jasa ya di sini ada melibatkan perbankan ya. Jadi perbankan itu kan memasukkan artinya sirkulasi dari orang yang menyimpan uang dan kemudian dari bank menyalurkan ya. Ini tabungan ini kemudian menjadikan kredit lah begitu. Ya. Nah sehingga kalau kita lihat ya memang di sinilah sektor pasar keuangan itu ada di lembaga perbankan, pasar modal atau pasar sekunder ya, yang keuntungannya didapatkan dari capital gain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana prinsip operasional dasar dari bank konvensional ya sebelum kita bicara tentang syariah ya. Nah, kalau kita melihat ini kan menghubungkan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Maka itulah dibutuhkannya adanya lembaga intermediasi yang disebut dengan bank. Ya, oke, ini secara mekanismenya. Kemudian masyarakat yang lebih dana itu kemudian menabung, ya. Nah, kemudian dari bank kemudian itu meminjamkan. Nah, apa kompensasinya? Yang ada adalah bank memberikan bunga tabungan. Satu sisi ketika orang yang pinjam itu bank memberi meminta ya atau memberikan bunga pinjaman. Inilah yang dikatakan spread ya. Jadi keuntungan bank itu sendiri adalah selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga tabungan. Tentu bunga
pinjaman lebih besar dibandingkan bunga tabungan. Jadi salah satu keuntungannya adalah selisih bunga ya. Ya, kok misalnya selisihnya berapa 5% loh, kecil benar. Ya 5%-nya dari berapa triliun, ya kan ya besar juga gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus kita perhatikan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi apa bedanya dengan bank syariah ya, kita melihat bahwa dari sisi ini yang tadi sama sebetulnya mekanismenya ya, di mana masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, ya ada mentalitas bank syariah. Nah, kemudian kalau tadi menabung lah istilahnya kalau dalam syariah itu melakukan investasi, kemudian lembaga bank syariah memberikan pembiayaan. Ya, ini kan sebetulnya hanya masalah nama saja ya. Tapi yang kemudian membedakan lah ya, kalau tadi dengan bunga tabungan dan bunga pinjaman, nah ini kalau dalam bahasa syariah itu dengan nisbah ya, bagi hasil ya, berapa persen bagi hasilnya, artinya bank kemudian dengan dana yang digolang ya atau diputar gitu kan mendapatkan keuntungan. Nah, dengan masyarakat yang menyimpan itu atau investasi itu berapa persen, termasuk nanti juga dengan pengusaha ya ketika dia mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu dari kredit ya itu ya berapa besar bagi hasilnya. Ya, sehingga ini yang mungkin dianggap lebih syariah karena kalau namanya bunga itu kan flat ya. Mau untung mau rugi ya, itu harus menyerahkan bunganya berapa ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi syariah ya, itu berdasarkan pada keuntungan ya. Maka berapa besar keuntungan ya, makin besar keuntungan makin besar bagi hasilnya. Jadi ini yang dianggap keadilan ya. Nah, apa yang selisihnya kalau tadi dengan selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan sekarang adalah selisih bagi hasil seperti itu ya. Jadi satu sisi ini pengembangan dana, bank sebagai satu sisi pengembangan dana, satu sisi bank sebagai penyalur dana. Ini sudah masuk pada ranah yang tadi tidak syariahnya bank syariah itu mulai dari sini. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa bagaimana alir ekonomi syariah secara parsial, artinya ya mungkin tambah sulam ya. Dalam arti kalau ada bank konvensional itu maka ada muncul ada bank syariah ya. Ada pasar modal konvensional, ada pasar modal syariah, ada asuransi konvensional, ada takaful atau asuransi syariah, kemudian ada dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah. Nah ini kan hanya tambal sulam lagi, mereka ya ini ada bunganya, ini nggak ada gitu aja. Ya, itu kan bagian dari parsial ya, tidak secara total. Total itu ya namanya haram ya sudah haram. Aku udah bahas tentang adanya riba kan begitu ya, itu kan ternyata tidak. Nah kemudian kita lihat bahwa dari sini ya. Tentu kita melihat yang sangat prinsip adalah akad penghimpunan dana. Ya, dalam Islam itu sangat sangat apa ya mendasar namanya akad itu. Bahkan kenapa nikah itu akan dikatakan syah kalau kemudian akadnya benar gitu ya. Nah kita lihat coba apa yang kemudian kita lihat dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan. Ya. Nah kita lihat produknya dulu ya. Barangkali kita pernah mendengar di bank konvensional kita kenal dengan giro, tabungan, deposito. Di bank syariah istilahnya ada giro wadiah, titipan, ya, tabungan mudharabah bagi hasil, deposito mudharabah bagi hasil. Ya ini masalah istilah saja, memang nanti konsekuensinya kepada masalah akadnya yang membedakan, ya. Nah kalau kita lihat dari tabungan, ya, dan kemudian deposito mudharabah atau bagi hasil, ya, ini kalau kita mengikuti apa yang menjadikan acuan, ya, itu ada dari Imam Al-Marwadi, ya. Syarat akad mudharabah ini yang diakui harus ada 3 hal ya. Ada yang pertama ada pihak yang berkontribusi dalam modal, pemilik modal, ya artinya sih biasanya yang akan menabung gitu ya. Harus ada pihak yang secara khusus berkontribusi untuk melakukan pengelolaan ya. Jadi ada yang menerima untuk kemudian diolah gitu ya, apa namanya? Ya namanya kalau misalkan menerima modal kan kemudian dia digunakan untuk usaha dan sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga adalah kedua belah pihak ini harus sepakat berkaitan dengan nisbah. Bagi hasilnya berapa? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat hal yang lainnya, ya konsekuensi apa? Pihak bank ya yang berposisi sebagai pengelola kan artinya ketika ada nasabah masyarakat yang kelebihan dana tadi menyimpan di bank, berarti kan si masyarakat itu adalah sebagai syabul mal ya, pemilik modal. Nah, bank sebagai orang yang dititipin itu sebagai mudhorik.
ya. Ya artinya namanya pengelola itu artinya ya harus mengelola ya secara langsung terhadap dana apa yang diberikan. Contoh ketika saya bekerja sama dengan siapa Ahmad misalnya. Saya punya modalnya nih. Ahmad sebagai pengelola ya ketika mau bisnis apa misalnya bisnis apa kuliner misalnya. Ya saya kasihkan dana tadi maka Ahmad tadi harus menggunakan dana yang saya berikan itu untuk kemudian usahanya. Ya, ini artinya sebagai tasaruf ya, pengelola gitu. Ya. Satu sisi bank yang menerima tadi tidak boleh menyerahkan atau diserahkan pada pihak lain dalam pengelolaannya karena dia sebagai pengelola. Ya. Nah, apabila dana tersebut diserahkan pada pihak lain, maka status bank tadi bukan sebagai mudharib, ya, ya sebagai apa? Kalau sebagai pemodal gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dalam beberapa kitab ya, Syekh An-Nawawi An-Nabhani itu dalam kitab Nizam Episodi ya, dalam akad muamalah itu pihak yang menjadi subjek akad itu tidak boleh diwakilkan. Ya, jadi artinya pelaku yang menerima akad itu ya sama-sama ya, yang yang memberi dan yang menerima kan, tidak boleh diwakilkan pada yang lain. Ya, nah sehingga kemudian kalau kita melihat saudara sekalian, ya, karena dana yang diterima bank syariah itu disalurkan kepada pihak lain dengan akad mudharabah, maka posisi tersebut menjadikan pihak bank bertindak sebagai syabul mal. Ya, jadi artinya apa? Begini sederhananya ya. Tadi kan saya sampaikan, nasabah yang kelebihan dana menyimpan dananya ke bank. Artinya apa? Nasabah tadi sebagai syabul mal, bank sebagai mudharib yang mengelola ya. Tapi satu sisi secara bersamaan, bank itu kemudian berganti posisi harusnya sebagai apa namanya syabul mal jadi menjadi sebagai mudharib apa? Mudharib yang awalnya sebagai mudharib sebagai pengelola kemudian menjadi syabul mal. Artinya apa? Bank kemudian meminjamkan kepada orang lain. Ya. Jadi ini yang disebut dalam Islam itu adalah ada akad ganda, ada multi akad yang justru dalam Islam itu dilarang. Ini jelas hadisnya ya. Nah Rasulullah SAW ya ansof taini ya. Jadi ada dua ya berkaitan dengan Rasulullah. Nah itu artinya melarang ya adanya kesepakatan di dalam dua akad gitu ya. Jadi misalnya begini, Anda boleh membeli barang saya, tapi syaratnya Anda harus apa namanya menikah dengan anak saya misalnya gitu. Tapi itu jarang ya. Sederhananya mungkin ada di sini nih. Yang contoh yang pernah saya sampaikan dalam dalam sekeliling kita ya. Anda pernah belanja ke mana ya saya sebutkan saja lah ke minimarket gitu ya. Ya. Apalah itu merek apanya. Nah, biasanya kalau kita mengatakan apa namanya kita sudah belanja lebih dari 50.000 maka pelayan itu mengatakan Pak Bapak sudah belanja 50.000 maka Bapak tebus murah gitu. Nah itu hati-hati saudara itu nggak boleh. Kenapa? Tebus murah itu artinya suatu transaksi jual beli tapi bersyarat gitu. Dengan syarat apa? Bapak boleh beli barang ini kalau Bapak belanja 50.000 gitu. Itu kan sama dengan seperti ini. Ya, jadi makanya sejak saya memahami itu nggak, ya saya katakan enggak. Ya, maupun diiming-iming dengan diskon kan artinya harga yang normal dengan tebus murah itu harga akan lebih murah namanya juga tebus murah ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat saat ini. Makanya hati-hati mulai saat ini Anda tidak memanfaatkan itu. Makanya kalau saya ditanyakan, "Pak, ini ada tebus murah?" Enggak. Karena itu adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat Imam Ahmad dan bin Hanbal ya seperti itu. Jadi hati-hati nih karena memang ini jadi daya tarik ya. Jadi kita mau beli seperti kemarin juga. Saya lihat ada di raknya itu harga dari sekian jadi 10.000. Mbak ini harga 10.000. Enggak Pak, Bapak harus belanja dulu 50.000. Lah berarti ada syaratnya tuh. Belanja itu kalau harus membeli, nah itu nggak boleh. Ya. Baik, itu sebagai sekelas info ya, bahwa faktanya kita juga ada yang seperti tadi. Kemudian yang selanjutnya sudah kalian tadi ya, jadi ketika apa namanya, nah ini yang tidak syariahnya bank syariah itu melanggar ya atau memenuhi apa yang dikatakan dalam satu aktivitas ada dua akad. Satu sisi dia sebagai mudharib, pengelola bank itu, satu sisi dia mengklaim uang yang diterima tadi sebagai pemilik modal kan itu. Jadi ini yang katakan dasarinya bank syariah. Nah, kemudian bagaimana kemudian kalau kita melihat ya
jika uang itu disimpan tanpa bunga. Kan begini. Riba sudah jelas kita bahas adalah haram. Maka untuk dia melakukan keharaman tadi, maka ya carilah lembaga atau perbankan yang tidak menggunakan bank, kan begitu. Ya, yaitulah bank syariah, kan misalnya begitu. Ya. Ya, kemungkinan solusinya ya dilakukan, memang bank syariah selalu mengatakan dibelanjakan atau digunakan ya konvengan yang halal, tidak berlebih-lebihan juga ya. Ya, tidak untuk kemudian misalnya bank syariah untuk membeli saham gitu ya, perusahaan-perusahaan yang dilarang gitu ya, yang tidak LQ. Ya, waktu itu juga nanti kalau pembahasan tentang reksadana syariah juga ada masalah sebetulnya ya. Jadi itu kemudian misalnya disimpan dengan niat yang dibelanjakan untuk masa yang akan datang ya, arti tabungan, dihutangkan kepada pihak yang membutuhkan tapi tanpa bunga, atau diinvestasikan dalam sirkah. Ya misalkan bank syariah menyimpan dalam bentuk sukuk ya di Kementerian Keuangan, itu kan ada instrumen keuangan ya, nanti dapatnya adalah nisbahnya bagi hasilnya. Ya, itu kan tidak pakai bunga, beda lagi dengan misalnya SBN, sertifikat berharga ya, seperti itu. Ya, nanti dengan sistem bunga seperti itu. Baik, itu jadi yang artinya bahwa tidak syariah bank syariah itu di situ. Ya, ada dua akad dalam satu aktivitas, di mana bank sebagai pemilik mudorib, pengelola, yang kemudian mengklaim secara otomatis bank itu juga menjadikan dana tadi yang sudah diolah kemudian dijadikan sebagai siabul mal, ya dipinjamkan. Ya, walaupun dengan syariahnya adalah sistem bagi hasil, bukan dengan sistem bunga. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang asuransi syariah. Ya, jadi tadi sudah perbankan saya pikir cukup ya, nanti kalau pendalaman nanti kita bisa diskusikan. Nah, kalau kita bicara tentang asuransi syariah kan banyak sudah berkembang ya. Artinya ini memang ya tadi nggak jauh beda dengan yang konvensionalnya. Ya. Jadi sini ada Allianz, ada Jiwasraya ya, ada mungkin sekarang juga ada Bank Sinarmas, ada syariahnya, ada ACA gitu ya. BCA dan sebagainya, ada syariahnya dan sebagainya. Ya, artinya memang ini perkembangan itu juga seiring dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah perlindungan jaminan ya kan gitu. Ini kan sebenarnya filosofinya di sana. Nah, saudara sekali kalau kita bicara tentang apa itu asuransi ya syariah ya. Ya, ini kan ada secara makna bahasa logawi, ada makna secara syar'i gitu. Atau mungkin juga kita lihat dari sisi fatwa Dewan Syariah Nasional kan gitu. Paling tidak kalau kita melihat yang disebut dengan takaful ya, kita pernah mendengar itu, ya, adalah solidaritas atau sikap masyarakat yang saling memikirkan, memperhatikan, membantu mengatasi kesulitan. Ya itu tadi ketika ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang kebakaran dan sebagainya, itu kan dianggapnya satu musibah ya, sehingga siapa yang kemudian bisa membantu saudaranya kan begitu. Ya, maka kita dengan takaful itu ya adalah upaya untuk saling melindungi, tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset ya, yang disebut dengan tabaru ya, yang nanti akan menghadapi resiko yang sudah diikat dengan secara syariah. Ini artinya ya memang itu yang disebut dengan asuransi syariah. Maka kalau kita bandingkan apa bedanya asuransi konvensional dengan syariah, ya ini dari sisi resiko kan sharing resiko ya. Tapi kalau non syariah atau konvensional itu ditransfer, artinya ya memindahkan beban itu kepada apa namanya, bukan nasabah, sebenarnya polis ya begitu ya. Nah kalau sistem kontraknya dalam bentuk tabaru ya, apa namanya, suatu hal yang disepakati untuk membantu misalnya. Tapi kalau sistem konvensional seperti jual beli ya. Ya. Operasional bisnisnya ya bebas dari ketidakpastian, gharar dan bahkan riba ya. Tapi kalau syariah itu apa non syariah ya biasanya tidak menganut hukum tadi ya. Jadi ini mungkin bisa dibaca apa perbedaan asuransi syariah dengan konvensional ya. Walaupun sama dengan OJK tapi ada pengawas syariahnya, Dewan Pengawas Syariah. Ya. Nah, paling tidak kalau kita lihat, saudara, sistem pengelolaan dana dengan sistem tabungan dalam sistem asuransi syariah ini, kan gini, ini bukan lembaga bank ya, makanya sebetulnya namanya bukan lembaga bank itu tidak boleh meminjamkan. Tapi itu kan dana masuk dalam bentuk polis yang diberikan oleh masyarakat ya, yang disebut dengan peserta takaful. Ya memang ini nanti akan dibagi dua, rekening tabungannya dan rekening tabaru. Jadi artinya nanti uang yang kemudian menjadikan polis ya, misalnya 100.000 per bulan itu, maka yang 10.000-nya untuk
ya tabaruk, ya artinya dipisahkan untuk nanti dikumpulkan. Nah, itu yang dana itu yang jelas dalam pandangan syariah itu ya beda dengan konvensional. Yang 90.000-nya baru masuk ke rekening tabungan. Ya, jadi intinya seperti itu. Nanti bahwa kemudian asuransi itu kemudian bagaimana? Karena dia tidak boleh meminjamkan, maka tentu dana yang dikumpulkan harus diinvestasikan. Ya, yang investasi ini yang harus kemudian di split ya, bisa jadi 30% untuk operasional, ya namanya sebuah lembaga keuangan kan butuh gaji, ya menggaji, kemudian maintenance perlengkapan dan sebagainya gitu ya. Nah, 70% baru kemudian dibagikan untuk keuntungan. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, yang menarik apa yang tadi sampaikan, ya, bahwa asuransi syariah itu adalah saling menanggung, tabaruk tadi, ya. Jadi dunia dana tabaruk ini saudara, artinya tadi yang katakanlah kalau konvensional kan pokoknya polisi itu 100.000 ya sudah 100.000 serahkan. Nanti dari mana? Nah, itu yang mungkin ketidakjelasan sumber itu dari mana sumbernya. Tapi kalau dalam syariah itu sudah disampaikan. Dari 100.000 itu 10%-nya misalnya untuk dikumpulkan sebagai dana tabaruk. Artinya uang yang nanti terkumpul ini akan menjadikan uang yang akan diberikan pada saat ketika terjadi musibah. Ketika meninggal misalnya, orang baru 1 bulan menjadi peserta asuransi kok dapat bisa puluhan juta atau ratusan juta, ya itu dari tabaruk ini. Karena sistemnya adalah saling menanggung, ya. Jadi ini hampir sama ya, ya tapi bahwa kemudian asuransi juga harus kemudian melakukan investasi. Nah, di sini yang artinya apa yang tadi disampaikan akad-akad asuransi itu ya adalah akad hibah. Jadi artinya mengikhlaskan dari yang 100.000 itu 10.000-nya untuk kemudian digunakan untuk dana apa ya bantuan lah tabaru ya. Ya. Kedua nanti dari sisi akad mudharabah atau musyarakah ya, karena tadi polis atau pemegang asuransi itu ada sebagai pemegang syabul mal ya harta tadi, dan perusahaan asuransi sebagai pengelola akadnya itu. Ya. Jadi nanti asuransi bisa berfungsi juga ya dalam mengelola dana yang diterima itu untuk kemudian dikelola ya memang betul, tapi bukan untuk dipinjamkan ya, dia bisnis lagi artinya dikelola untuk bisnis yang lainnya gitu ya. Nah kemudian ya tadi sudah ya kita lihat apa yang menjadikan kritik ya terhadap asuransi dalam perspektif Islam. Jadi saudara sekalian bahwa bentuk asuransi sekarang ini sudah mulai berkembang dan beragam. Ya, kalau dulu kan hanya asuransi jiwa saja ya, Jiwasraya, Bumi Putra ya. Saya ingat betul waktu saya SD itu masih 2 perusahaan asuransi BUMN ini yang paling besar. Tapi sekarang sudah merambah ya asuransi kecelakaan, ya, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, ASKES kan sekarang ya. Ada asuransi pendidikan ya, untuk nanti misalnya anak itu kuliah, ada asuransi kredit jam kerja ya, situ. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi asuransi organ. Ya, artinya bagi pemain bola dunia yang dibayar mahal, itu kan kaki menjadi sebuah apa ya sumber pendapatan gitu. Nah, kalau terjadi apa-apa, patah tulang dan sebagainya, siapa yang akan menanggung? Kan otomatis karirnya akan habis. Maka itu yang kemudian diasuransikan. Bahkan seorang penyanyi pun mengasuransikan pita suaranya gitu. Ya. Dan mohon maaf ya, saya bukan ini. Ada artis aktris ya, itu mengasuransikan ya mohon maaf itu bagian dari organ yang di dada itu kemudian ya kalau ada apa-apa kemudian diasuransikan. Jadi artinya apa? Bahwa pihak asuransi itu kan sebetulnya bisnis asuransi itu kan mengambil alih resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan. Ya, sehingga orang lain mau ya bersedia mengambil risiko tadi dengan tentu akan mengganti kerugian yang dideritanya. Jadi ya tadi ketika beli mobil kan biasanya selalu ditawarin asuransi kendaraan gitu. Makanya ada terkadang menjadi sebuah hal yang tidak hati-hati. Jadi ada teman saya dulu waktu di Bandung baru beli mobil, mungkin dia belum punya jam terbang menyupir gitu ya. 1 bulan artinya pengok belakang jendong tiang gitu ya, parkirnya nggak benar gitu. Bulan depannya baret gitu, kenapa nyerempet beca gitu. Jadi ya dia bilang tenang aja sih Pak Adi, semua juga di cover oleh asuransi gitu. Jadi
Ya karena risiko-risiko kecelakaan ataupun terjadi apapun di mobil itu, ya bahkan ada teman juga yang mobilnya kemarin kecelakaan gitu sampai hancur gitu ya. Ya dia tenang karena sudah akan diganti gitu. Jadi ini resiko-resiko tadi itu menjadi sebuah bisnis, ladang bisnis ya. Misalnya kalau di Jakarta sering kebanjiran, sampai ke situ asuransi siap mengcover apabila kendaraan itu kena banjir, terendam banjir. Ya, ya. Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Ya sudah hangus kan gitu. Akan dibalikin karena sistem asuransi kan untungannya dari situ. Ya. Jadi ini bisnis yang mengambil risiko orang lain yang ketika hal itu akan dihadapi oleh dirinya. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya bahwa pihak penanggung atau insurance ya, insurance tadi itu bukan semata-mata demi kemanusiaan. Jadi dalam sistem kapitalis itu ya itu bisnis gitu. Bahwa hal-hal tadi musibah itu ada hal yang sifatnya kemanusiaan ya kebakaran, kebanjiran, tabrakan gitu. Tapi dia melihat celahnya dari sisi profitnya. Ya kalau nggak ada terjadi kecelakaan kan untung. Kalau terjadi kecelakaan ya ya buntung gitu. Ya, ya baru 1 bulan kemudian terjadi musibah itu kan risiko bisnis begitu ya. Nah, dari apa yang dijanjikan tadi kan tentu meminta kompensasi apa? Ya premi ya. Jadi Islam kalau mungkin tabungan tapi kita adalah premi. Jadi pihak yang tertanggung. Termasuk ya tentu dari sisi kalkulasi perusahaan asuransi sudah memasukkan mengkalkulasi biaya operasi, berapa keuntungan didapatkan, ya itu teknik asuransi dalam mendapatkan keuntungan dari situ. Ya. Nah, sehingga bisa jadi perusahaan asuransi itu mendapatkan atau meraup keuntungan yang berlipat ganda ketika tidak terjadinya musibah ya dari nasabah yang didapatkan begitu ya. Ya. Nah, bagaimana hukum asuransi? Ya ini yang mungkin yang agak sedikit berbeda dengan apa yang saat karena ini kan udah ada asuransi syariah Pak. Kenapa kemudian hukumnya katakan dari sisi kitab ini dalam Najam Iktisodi kemudian itu dilarang gitu ya sebab muamalah yang batil ya. Yang pertama dikatakan ya tidak memiliki atau tidak memenuhi akad dalam asuransi sebagaimana akad sahnya sebuah hukum syarat. Ya. Yang kedua, dalam akad asuransi ini tidak memenuhi syarat sahnya akad jaminan. Jadi begini, nanti ya namanya akad saudara ya, menurut Syekh Taqiyuddin itu namanya akad ijab muamalah itu kalau tidak mencakup tentang barang ya jasa ya. Misalnya saya mau bisnis atau mau beli apa kan ada barangnya jelas. Ya, kemudian komisinya apa uang. Ada jasa misalnya. Jasa itu misalnya apa ya? Tukang cukur gitu ya. Kita bayar ya. Kemudian atau kemudian ijaroh ya dalam masalah perburuhan, upah mengupah. Ya kita ya saya misalnya dosen ya saya kompensasinya apa? Harus mengajar misalnya atau memberikan materi dan sebagainya gitu ya. Nanti baru kemudian dibayarkan gitu ya. Nah, asuransi ini dikatakan tidak termasuk sebuah akad. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan masalah janji. Saya berjanji akan memberikan kompensasi pada Anda ya kalau ya misalnya kalau Anda kecelakaan, kalau Anda kemudian kebakaran, kalau Anda kebanjiran dan sebagainya. Ya, padahal namanya janji itu bukanlah barang, bukanlah juga jasa, Mas saya. Bisa dipahami ya? Ya. Zatnya tidak bisa dinikmati dan dimanfaatkan. Kalau tadi kan akad jual beli, ya. Saya misalnya beli kerudung ya atau untuk istri misalnya. Makanya tetap dan barang itu kan didapatkan apa ya untuk kemudian digunakan sebagai kerudung kan. Jasa juga sama. Ketika saya misalkan nyukur gitu ya, ya saya rambut saya kemudian rapi misalnya, ya. Tapi kalau janji kan masih belum jelas ini, ya. Kemanfaatannya ya pemotongan nanti katanya soal itu, ya. Tapi ini akadnya janji ya, bukan juga dengan uang kan kan nanti kan akad itu kan nanti dengan uang berapa yang diterima, ya. Tapi itu kan bukan pada uangnya, tapi janji dia akan memberikan uang sebesar itu misalnya. Ya, inilah sebutan kebatilan asuransi ketika dari sisi akadnya tidak kaitan dengan barang dan jasa ya. Ya. Karena tidak bisa merasakan janji itu sendiri secara langsung maupun tidak. Ya, ya nanti kalau udah mati barulah gitu ya dapat asuransi. Loh, itu nanti kalau udah tabrakan, yaitu kalau udah banjiran dan sebagainya. Ya, tapi tetap aja itu juga janji kalau tidak terjadi apa-apa kan berarti yang akan diberikan kan gitu. Ya,
Ya, ada juga yang mengklaim bahwa akad jaminan sendiri ya atau akad tabaru itu kan bertujuan kebaikan, kemanusiaan gitu ya. Bukan komersil ya. Jadi tadi yang 10% itu digunakan untuk dikumpulkan kalau sekalian ada saudara-saudaranya yang meninggal, yang kecelakaan, yang sebagainya itu yang disebut dengan asuransi syariah ya. Ya kalau kita melihat dari sisi asuransi syariah pun ya hakikatnya bukan akad tabaru ya, tapi akad tijarah ya. Artinya bahwa peserta yang mengharapkan dana klaim tadi untuk mendapatkan keuntungan dalam mudharabah ya. Jadi ini yang bukan akad untuk dikumpulkan tapi lebih sisi tijarah ya. Dan kemudian pernyataan bahwa asuransi adalah akad ta'awun ya bukan akad muawadah dan atau tadabuli atau pertukaran juga tidak tepat ya. Nah, terus sekalian intinya di sini lah ya. Tadi berkaitan dengan faktanya ya. Itu adalah janji. Yang kedua dalam jaminan ya itu harus melibatkan 3 unsur. Ini tidak lepas dari apa yang ya dipahami ya pada masa peristiwa ketika Rasulullah SAW ya apa namanya dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu an ya Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat ya di mana ada seorang jenazah diminta Rasul untuk mensolatkan. Tapi Rasul bertanya apakah dia punya hutang. Para sahabat mengatakan benar dia dunia, tapi Rasul mengatakan sholatlah temanmu, aku tidak mau menyolatkan. Tapi ada teman lain apa sahabat lain mengatakan ya biarkan 2 dinar itu menjadikan kewajibanku. Ya, jadi artinya Rasul kemudian baru mau menyolatkan jenazah tadi. Jadi artinya apa, saudara? Ketika ada 3 belah pihak, ya, kan tadi si A dan si B misalnya ya, apa ya? A pinjam ke B, kemudian si A meninggal, kan Rasul tidak mau menyolatkan si A ya. Tapi kemudian ada si C, ya, yang mau ya menjamin ya. Jadi artinya dalam asuransi itu harus ada 3 pihak yang terlibat. Yang menjamin, yang dijamin, yang menerima jaminan. Paham? Jadi hakikatnya asuransi doman ya atau jaminan itu adalah memindahkan harta dari yang si penjamin ya kepada yang menerima jaminan. Ya. Jadi ketika si A punya hutang pada B, kan gitu istilahnya. Maka Rasul tidak mau menyolatkan si A kan gitu, karena dia punya hutang. Tapi ke si C, ya Rasul aku yang menjamin mereka. Jadi artinya si C itu kan memindahkan harta si C kepada si B ya untuk menjamin si A kan gitu. Ya, ini konsep asuransi harus seperti itu. Tapi kalau kita lihat saudara, ya asuransi yang ada saat ini kan ya itu hanya 2 belah pihak. Ya, pihak asuransi atau insurer itu akan mengatakan saya akan menjamin Anda kalau Anda kemudian mau bayar. Nah, berarti kan ada kompensasi. You mau dijamin kalau you mau bayar preminya. Nah, ini tidak terkategori dalam sisi jaminan dalam pandangan Islam. Tidak ada 3 pihak, hanya 2 pihak. Jadi, ya, pihak asuransi dan pihak polis gitu yang menerima jaminan tadi. Ya. Jadi ini yang dikatakan kenapa asuransi syariah. Ya makanya ya saya ketika memahami ini pun masih ya tidak tergiur kecuali memang secara sistem ya. Karena ini adalah sistem di kita misalnya saya menjadi jaminan asuransi kesehatan. Walaupun saya pahami itu kemudian tidak sesuai dengan syariah, tapi ya dipaksa kan. Saya sebagai PNS kemudian dipotong kling-kling gaji saya gitu, ya nggak bisa lagi. Ya sudah. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan asuransi ya. Dan kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kegororan dari sisi asuransi konvensional itu sumbernya dari mana? Kalau tadi kan tabaru itu kan jelas. Tapi kalau konvensional itu apakah dibungakan dulu, ya diinvestasikan pada investasi yang bisa jadi diharamkan. Nah ini bedanya kenapa penggagas travel itu mengatakan lebih lebih apa namanya pasti ya tentang sumber dana tabarunya. Ya itu barangkali ya yang kalau yang lainnya saya pikir mesti saya pelajari ya. Jadi intinya bahwa yang berkaitan asuransi itu harus melibatkan 3 pihak, yang terjadi adalah hanya 2 pihak ya. Mau menjamin dengan menjanjikan akan menjamin kalau yang bersangkutan mau bayar preminya kan. Tidak terlibat dengan 3 pihak yang memberikan oke lah saya akan menjamin Anda ya, itu kan memindahkan. Jadi si yang dijamin tadi ya itu tidak mengeluarkan uang gitu.
ya tadi yang meninggal yang punya hutang tadi, justru dia apa namanya si C tadi apa namanya memindahkan uangnya itu memberikan kepada yang apa namanya sebagai penjamin kepada yang menerima jaminan, ya. Ya mudah-mudahan ini tidak melindungkan ya, tapi intinya ya memang saat ini saudara sekalian kalau kita melihat dari sisi fenomena ekonomi yang semakin kapitalis ya, maka peluang-peluang apapun ya, bahkan namanya asuransi ini kan resiko-resiko yang menjadikan alat bisnis ya. Jadi artinya ketika itu tidak terjadi ya keuntungan baginya. Tapi kalau itu kemudian terjadi musibah dan sebagainya ya makanya jadi buntung gitu ya. Makanya ya tentu perusahaan asuransi bisa menghitung ya bisnis seperti apa yang kemudian itu harus. Ya dulu asuransi jiwa itu ada syaratnya juga ya. Tidak boleh misalkan usia di atas 55 gitu. Tapi sekarang ada asuransi yang tidak memandang usia berapa ya. Karena khawatir usia 55 kan usia-usia yang rentan ya. Baru 1 hari kemudian bisa meninggal misalnya. Itu kan rugi besar bagi asuransi yang menjanjikan akan memberikan kompensasi ya, walaupun cuma biasanya nggak 1 hari sih. Biasanya ada waktu yang akan diberikan kompensasi sekiranya lewat dari 3 bulan. Ya saya lupa nih, belum membaca kembali aturan baru ya. Berapa besar berapa lama ya asuransi akan memberikan kompensasi ketika ada polis yang membayar gitu ya. Tapi paling tidak itu menjadikan sebuah risiko yang dia mainkan ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf ya, ada hal-hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan dalam pertemuan selanjutnya.